wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang pencemaran udara. Sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri. Oke. Perkenalkan, saya Jeremy. Nama saya Muhammad Ramadan Nur. Nama saya Rahmat Ali. Nama saya Zulfa Nur, nama saya Nur Madianti, nama saya Zahra Aurelia, dan nama saya Mama Esther. Pembakaran sampah. Di Indonesia membakar sampah nampaknya masih menjadi hal yang biasa terjadi. Beberapa orang menganggap kegiatan ini efektif untuk menyingkirkan sampah yang menumpuk. Padahal asap selama proses pembakaran dapat menimbulkan bahaya, baik untuk lingkungan maupun kesehatan. Nah, bisa teman-teman dilihat di sini yaitu ada bahwa ternyata dalam pembakaran sampah itu ternyata ada hukumnya loh teman-teman. Jadi merujuk pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pembakaran sampah, yaitu yang terdapat di pasal 29 ayat 1 huruf G. Di sini tertulis bahwa setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Nah, di sini itu berarti kita nggak boleh membakar sampah kalau misalnya nggak sesuai dengan persyaratan yang sudah ditentukan. Nah, teman-teman, pembakaran sampah sendiri itu bisa terjadi secara tidak sempurna. Bahkan pembakaran sampah secara sempurna aja itu bisa dikatakan tidak terbakar secara penuh atau secara habis karena oksigen yang digunakan itu hanya sedikit dan juga jenis sampah yang digunakan itu bisa saja tidak mudah terurai. Oleh karena itu, kita harus membakar sampah sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Kandungan zat berbahaya dalam asap hasil pembakaran sampah. Pembakaran sampah organik seperti kayu, daun kering, dan sisa makanan akan menghasilkan uap yang mengandung gas beracun, contohnya karbon dioksida, karbon monoksida, nitrogen oksida, hidrokarbon, dan gas rumah kaca lainnya. Sementara itu, membakar sampah organik seperti plastik bisa lebih berbahaya lagi. Pasalnya, plastik pada dasarnya sudah mengandung banyak bahan kimia berbahaya. Nah, jika dibakar, maka akan banyak bahan kimia beracun yang dilepaskan dari sampah plastik. Nah, selanjutnya ada kandungan zat beracun yang terdapat dalam proses pembakaran sampah. Pertama ada bahan organik polisik atau POM, yang kedua ada nitrogen oksida, yang ketiga ada bahan kimia organik yang belum dibuang, yang keempat ada poliaromatik, hidrokarbon, selanjutnya ada benzoapirene, terus ada sulfur dioksida, dan yang terakhir ada dioksin atau logam berat. Nah, selanjutnya ada dampak dari hasil asap pembakaran sampah. Yang pertama, bisa terjadi gangguan pernafasan, contohnya seperti infeksi paru-paru, pneumonia, bronkitis, dan juga alergi. Nah, dari contoh penyakit tersebut bisa merujuk juga kepada kematian. Contohnya, salah satu tokoh dunia yang baru saja meninggal dunia, yaitu Paus Franciscus, terkena bronkitis dan juga pneumonia. Jadi kita harus hati-hati ya teman-teman. Selanjutnya bisa terjadi kerusakan kulit. Dalam jangka pendek, paparan dioksin, furan, dan zat berbahaya lainnya dapat menyebabkan lesi kulit. Contoh dari lesi kulit akibat paparan asap itu fluorokarbon dan juga warna kulit yang menggelap secara tidak merata. Selanjutnya ada kanker, memicu perkembangan jenis kanker tertentu. Misalnya terdapat banyak zat karsinogen dalam asap hasil pembakaran sampah, contohnya dioksin BAP, PAH, merkuri, arsenik, dan lain-lain. Nah, yang terakhir ada iritasi. Jika terkena mata, menyebabkan mata perih, merah, dan berair. Bila terhirup dapat menyebabkan iritasi pada area mulut, hidung, dan juga tenggorokan. Cara mengatasinya bisa mengurangi sampah plastik di rumah tangga. Salah satunya mengurangi kantong plastik di rumah tangga. Yang kedua ada pengolahan sampah organik, mengubah sampah organik menjadi kompos atau pupuk. Yang ketiga dari pembakaran dengan cara mengubah sampah plastik menjadi bahan yang berkualitas dan berguna. Nah, teman-teman, di sini kita akan
karena itu Udah speaker. oh iya ini kan Nggak bisa ngomongin. ada speaker nggak? Ada itu. Sekarang kita akan menampilkan video awareness dari kasus kita yang sudah kita kenali dan bikin yang berada di kota Cilegon, Banten. Mohon ditonton ya teman-teman. Kota Cilegon, Banten dikenal sebagai pusat industri strategis di Indonesia. Namun, di balik kemajuan ekonominya, tersimpan potensi berbahaya yang nyata bagi warga-warganya. Pada awal April 2024, warga Kecamatan Ciwandan dikejutkan dengan kabut tebal disertai bau menyengat yang menyelimuti pemukiman. Ratusan orang mengalami gangguan kesehatan seperti sesak nafas, pusing, serta mual. Dugaan awal mengarah pada kebocoran gas beracun di salah satu pabrik kimia yang ada di sekitaran kawasan industri. Belum saja trauma warga, beberapa hari kemudian langit Cilegon kembali diselimuti asap hitam. Kali ini berasal dari pembakaran gas oleh PT Petrokimia milik Chandra Asri. Perusahaan mengklaim bahwa ini adalah prosedur standar, namun warga kembali merasakan dampaknya secara langsung. Bau menyengat dan asap pekat kembali menyelimuti wilayah sekitar, menciptakan kekhawatiran akan terhadap zat berbahaya. Dampak dari kejadian ini tidak bisa dianggap sepele, karena ini dapat mengganggu kesehatan warga sekitar, terutama bagi para lansia dan juga anak-anak. Bahkan beberapa sekolah harus diliburkan demi keselamatan. Selain itu, ini juga dapat merusak lingkungan dan juga ekosistem lokal. Ini juga dapat memicu adanya hujan asam yang berbahaya bagi tanah dan juga tanaman. Di sisi lain, masyarakat mulai mengalami tekanan ekonomi dan sosial. Aktivitas harian terganggu, biaya kesehatan meningkat, dan ketakutan menyelimuti masyarakat setiap kali langit mendung atau kabut turun. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan industri harus diimbangi dengan pengawasan yang ketat, karena dapat menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat sekitar. Kasus pencemaran udara di Cilegon menjadi sangat penting bahwa regulasi lingkungan harus ditindak secara serius. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu bersinergi kepada pabrik-pabrik industri. Beberapa solusi konkret yang perlu segera diterapkan: penguatan regulasi lingkungan, memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran, serta memberikan penjelasan dari perusahaan industri mengenai aktivitas berisiko tinggi. Di samping itu, edukasi dan terlibatkan warga dalam pemantauan lingkungan dapat memperkuat pengawasan berbasis komunitas. Itu yang bisa kami paparkan mengenai studi kasus dari kasus di Cilegon, Banten. Sekiranya bagi teman-teman ada yang memiliki pertanyaan mengenai presentasi kami dan juga studi kasus yang sudah kami jabarkan, bisa dipersilakan untuk bertanya kepada kami. Saya dari kelompok pencemaran tanah ingin bertanya mengapa anak-anak dan lansia rentan terkena dampak pencemaran udara. Nah, jadi kenapa anak-anak, balita, dan lansia rentan terkena pencemaran udara? Karena pertama, kalau misalnya lansia kan sudah lanjut usia kan, sudah organnya juga bisa dikatakan sudah tidak muda lagi. Maka dari itu, lansia sangat rentan terkena dampak dari pencemaran udara. Nah, anak-anak dan balita itu organnya bisa dikatakan belum sempurna karena dia belum menuju
dari pencemaran udara. Oke, terima kasih atas jawabannya. Nah, jadi tadi kan sempat ada undang-undangnya ya kan? Bagi masyarakat Indonesia, kalau misalkan bakar sampah setiap hari itu kayak tradisi ya pada umumnya ya kan, nggak seperti yang kalian tahu. Nah, menurut kalian gimana sih kebijakan pemerintah supaya memperketat nggak ada lagi yang namanya pencemaran udara atau bakar sampah setiap pagi? Oke, seperti yang teman-teman udah tahu, jadi sebenarnya kalau misalnya itu kan udah diatur dalam undang-undang ya, itu undang-undang negara. Tapi peraturan daerah itu mereka juga udah menetapkan kalau misalnya mengenai, mereka udah aware nih kalau misalnya pembakaran sampah itu nggak bagus buat kesehatan kita. Nah, gimana caranya pemerintah ini bisa memperketat mengenai pembakaran sampah? Yaitu dengan yang pertama, warga-warganya itu harus diedukasi terlebih dahulu mengenai masalah-masalah apa yang akan ditimbulkan kalau misalnya melakukan pembakaran sampah. Yang kedua, biar kalau misalnya nih warganya ada yang membakar sampah, terus mereka bisa dikenakan sanksi atau denda kalau misalnya melakukan pembakaran sampah. Seperti itu. Jadi warga-warganya tuh nggak harus nggak sering-sering melakukan pembakaran sampah, karena ada sanksi tegas kalau misalnya pembakaran sampah itu nggak boleh dilakukan. Seperti itu. Apakah sudah menjawab? Terima kasih. Apa hubungannya antara pencemaran udara dan perubahan iklim? Perubahan iklim. Apa hubungannya pencemaran udara atau perubahan iklim? Apakah pencemaran udara itu bisa mempengaruhi iklim gitu, perubahan iklim? Ada nggak dampak? Kalau ada ya bilang aja ada. Dari pemahaman kalian aja tentang pencemaran udara ini ada nggak? Atau nggak kayak yang tadi pembakaran itu bisa mempengaruhi iklim nggak sih? Aman aja. Nah, pencemaran udara menyebabkan efek rumah kaca sehingga terjadi pemanasan global karena bumi semakin memanas sehingga es di kutub mencair. Ini berpengaruh ya? Iya, tadi kayak yang udah kita paparkan itu salah satunya efek rumah kaca. Nah, efek rumah kaca ini kan bisa jadinya Pemanasan global. Nah, karena bumi makin memanas, jadi es di kutub tuh bisa mencair dan menyebabkan ekosistem di sana tuh rusak. seperti itu. Terima kasih ya. Dari kelompok Elsa, pertanyaannya. Saya dari kelompok pencemaran cahaya. Bagaimana nih caranya pemerintah memastikan pengukuran kualitas udara yang akurat dan berkualitas? Pemerintah mengukur kualitas udara secara akurat melalui pemantauan yang berkelanjutan di stasiun pemantauan kualitas udara yang dilengkapi dengan berbagai sensor dan alat ukur untuk mendeteksi polutan. Udah guys, udah. Berarti semua kelompok udah bertanya? Udah. Nah, jadi segini saja presentasi dari kelompok udara. Sekian dari kelompok udara. Terima kasih.